ini kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik kita sama bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa sebelum kita memulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini kami masih berkesempatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, sertai kami, berikan kami konsentrasi untuk kami benar-benar mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik di rumah, kita mau berjalan bersama-sama dengan Yesus. Kita mau ikut Yesus selamanya. Kita mau angkat pujian ini, kita nyanyikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus.
yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian firman Tuhan di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Buat kami anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar? Luar biasa bukan? Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai dengan 8. Kisah Rasul 8 ayat 4 sampai dengan 8. Kita baca bersama-sama ya. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita di dalam kota itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sudah pernah tahu belum pedagang keliling yang sering lewat depan rumah kita? Ada orang jual nasi goreng, ada orang jual mie tek-tek, es ya. Banyak berbagai macam cara mereka ya. Ada yang dipukul-pukul tuh, walinya tek 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 tek, mie tek tek gitu. Ada yang tahu bulat digoreng dadakan atau es ya. Jual es di mana? Lele pakai musik gitu ya. Lele. Nah, berbagai macam cara mereka lakukan. Pedagang itu tidak tinggal di tempat, jadi mereka dari rumah langsung ke tempat keliling-keliling untuk menjajakan jualannya. Nah, kalau enggak adik-adik, sama loh seperti Filipus. Filipus itu dia dari Yerusalem pergi ke Samaria. Ngapain ya Filipus adik-adik? Tentunya bukan jualan ya. Coba kita lihat ya di ayat yang kita baca tadi, di ayat 5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Jadi Filipus itu
menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Walaupun ia mengalami penganiayaan dan kesulitan. Ya, adik-adik udah dengar kan ya? Di minggu yang lalu, kakak yang menceritakan bahwa ada martir pertama, yaitu siapa? Santo Stefanus. Martir itu apa sih? Udah tahu ya adik-adik? Jadi orang yang mati karena mempertahankan keyakinannya kepada Tuhan. Ya, jadi tapi Filipus bukan karena takut dianiaya, tetapi Filipus ingin lebih banyak orang yang tahu tentang kabar Mesias, tentang kabar sukacita. Dia mau memberitakan Injil kemanapun dia pergi, sejauhnya bukan hanya di Yerusalem. Dan ada kuasa terjadi ternyata di dalam diri Filipus itu ketika Filipus pergi ke Samaria dan memberitakan sukacita, memberitakan Injil. Banyak hal terjadi. Ada orang yang kena sakit penyakit disembuhkan. Ada orang yang timpang, ada orang yang lumpuh bisa berjalan dengan normal lagi. Dan ada orang yang kerasukan roh jahat. Tahu kan ya adik-adik, kesurupan katanya. Langsung dibebaskan dan mengalami sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kita percaya roh Allah bekerja di dalam kita. Ya, adik-adik, Yesus mau memakai Filipus untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Sekalipun pada waktu itu masa sulit ya, Yesus mau sehingga banyak orang yang mengenal tentang Yesus. Nah, adik-adik mau nggak seperti Filipus? Kita memberitakan Injil. Jangan takut, walaupun kita masih kecil, kita bisa memberitakan Injil. Nah, bagaimana caranya kakak? Ada. Yang pertama, kita mendoakan. Ya, mendoakan orang lain, mendoakan orang tua, mendoakan kakak adik, mendoakan teman-teman kita, dan siapapun yang sakit, yang kena musibah, supaya mereka ditolong, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika adik juga mengalami, ketika sakit disembuhkan, kasih tahu ke teman-teman ataupun ke orang lain bahwa karena Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Karena Tuhan Yesus saya mampu tuh mengerjakan ulangan di sekolah. Karena Tuhan Yesus mama papa bisa bekerja dengan baik. Ya. Yang kedua, kita mengingatkan orang-orang di sekeliling kita, terutama di keluarga kita, adik, kakak, orang tua. Jadi ketika mau makan, ingatkan adik-adik, ayo kita berdoa dulu karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita berdoa ucap syukur. Ketika hari Minggu, mama, ayo cepat mama. Udah waktunya kita sebentar lagi kita mau beribadah di gereja. Walaupun adik-adik di rumah mama papa yang ke gereja, tetap selalu ingatkan. Bisa kan? Mudah kan kita memberitakan Injil? Ya, kakak percaya pasti adik-adik bisa. Oke? Nah, mari kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, kami menyerahkan diri kami untuk menjadi pemberita Injil kepada orang sakit maupun orang yang berdosa, agar diselamatkan dari dosa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita yang akan datang adalah yang sekarang kita ada Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kakak ulangin ya. Efesus 6 ayat 15. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Untuk aktivitas kita hari ini, kita akan membuat mozaik ya.
peta. Kita mengikuti peta. Jadi adik-adik bisa lihat di grup kita ya, atau nanti setelah tayangan ini ya. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kalian bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah bisa menitipkan kepada mama dan papa untuk diberikan kepada gereja atau juga ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik. Nah adik-adik, mari kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Kita naikkan pujian kita, nyanyiin Injil gerbang. Nyaring Injil berbunyi berkeliling dunia, membawa kabar selamat kepada manusia. Karena kasih Allah, Yesuslah disuruhnya, dan segala yang percaya telah mendapat hidupnya. Masukkan bunyinya berkeliling dunia, dengarkan kabarnya, hai segala manusia. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya memberkati seluruh anak-anak kami sekolah minggu dan orang tua dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.